Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan membahas tentang persewaan tanah dan atau bangunan. Cakupan persewaan atas tanah dan bangunan dengan bentuk apapun termasuk bagian-bagiannya. Tarif 10% dari jumlah bruto nilai kontrak, 6% khusus untuk kontrak ditandatangani dan dilaksanakan sebelum Mei 2002. Cara pelunasan dipotong oleh penyewa, disetorkan sendiri oleh yang menyewakan. Usaha jasa konstruksi dan real estate. Ini landasan hukum pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dengan pembayaran sebelum 31 Desember 2008. Berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dengan pembayaran setelah 31 Desember 2008, namun pendandatanganan berita acara serah terima sebelum 31 Desember 2008. Perbandingan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dengan pembayaran dan penandatanganan berita acara serah terima setelah 31 Desember 2008. Berlaku atas kontrak yang ditandatangani setelah 1 Agustus 2008. Usaha jasa konstruksi dan real estate landasan hukum pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Tarif bagi wajib pajak secara umum berlaku tarif PH 23 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tarif dimaksud adalah 15% dari perkiraan penghasilan neto dan pajak tidak bersifat final. Tarif bagi wajib pajak dengan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa wajib pajak berkualifikasi usaha kecil dan memiliki nilai pengadaan hingga 1 miliar. Berlaku tarif pajak yang bersifat final sebesar 4% dari jumlah bruto untuk kegiatan perencanaan konstruksi, 2% dari bruto untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, 4% dari jumlah bruto untuk kegiatan pengawasan konstruksi. Usaha jasa konstruksi dan real estate landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Tarif untuk pelaksanaan konstruksi 2% untuk wajib pajak berkualifikasi usaha kecil, 4% untuk wajib pajak yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk wajib pajak yang memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil. Tarif untuk perencanaan dan pengawasan konstruksi 4% untuk wajib pajak yang memiliki kualifikasi usaha, 6% untuk wajib pajak yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Pajak yang berlaku berdasar landasan hukum ini seluruhnya bersifat final. Usaha jasa konstruksi dan real estate. Pemotong, penyetor, dan pelapor dipotong oleh pengguna jasa, disetorkan sendiri oleh penyedia jasa. Ketentuan pemotongan ini berlaku di kedua landasan hukum. Ini contohnya, FA Kahyangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan kualifikasi usaha kecil. Di tahun 2008, perusahaan menerima kontrak sebagai berikut. Pelaksanaan konstruksi prototip rumah tahan gempa senilai 565 juta dan perkiraan penghasilan neto 135 juta. Kontrak ditandatangani di tanggal 3 Februari, diserah terimakan dan diterima pembayaran atasnya di tanggal 7 Mei. Perencanaan konstruksi atas proyek jembatan antar pulau dan nilai kontrak senilai 1 miliar 265 juta rupiah dan perkiraan penghasilan neto 420 juta. Kontrak ditandatangani di tanggal 5 Maret. Hasil perencanaan diserah terimakan dan diterima pembayaran atasnya di tanggal 9 Juli. Pelaksanaan konstruksi Bandar Udara Internasional dengan nilai kontrak 376 miliar 500 juta rupiah dan perkiraan penghasilan neto 25 miliar 350 ribu rupiah. Kontrak ditandatangani di tanggal 1 September, direncanakan untuk diserah terimakan paling lambat tanggal 31 Desember 2012. Atas berbagai kontrak tersebut, pajak apakah yang dikenakan dan berapa besarnya? Yang A, berlaku pajak final sesuai ketentuan pasal 10 PP nomor 40 2009 sebab nilai kontrak tidak mencapai 1 miliar dan perusahaan berkualifikasi usaha kecil. PPh final sama dengan 2% kali 565 juta sama dengan 11.300.000.
Berlaku pajak tidak final sesuai ketentuan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebab nilai kontrak telah melebihi 1 miliar. PPh Pasal 23 sama dengan 15% kali 420 juta sama dengan 63 juta. Yang C, berlaku pajak final sesuai ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2008. PPh final 2% kali 376 miliar 500 juta rupiah sama dengan 7 miliar 530 juta rupiah. Dividen bagi wajib pajak orang pribadi. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi tanpa pengecualian. Tarif dan dasar pengenaan 10% dari jumlah bruto. Pemotong, penyetor, dan pelapor adalah pembayar dividen. Ilustrasi. Pandu Dewanata merupakan salah satu pendiri PT Nirwana yang berdomisili usaha di Kota Palembang dengan kepemilikan 300 lembar dari 1 juta lembar saham yang beredar. PT Nirwana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan infrastruktur IT dan tengah mengalami perkembangan pesat sebagai dampak modernisasi IT yang tengah merajalela. Atas kinerja keuangan yang menggembirakan, Dewan Direksi memutuskan untuk membagi dividen senilai 650 juta di tanggal 31 Desember 2011. Berapakah PPh final yang dikenakan terhadap Pandu Dewanata? Bagaimana jika kepemilikan Pandu Dewanata ternyata bersifat dominan, misalnya 50%? Bagaimana jika dividen yang dibagikan tidak berasal dari laba ditahan? Bagaimana jika sebelum pembagian dividen perusahaan melakukan stock split, pemecahan saham dengan rasio 3:1? PPh final yang A sama dengan 10% kali 300.000 dibagi 1.500.000 kali 650 juta. 10% kali 130 juta sama dengan 15 juta rupiah. Yang B, status dominasi kepemilikan oleh Pandu Dewanata tidak mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap dividen yang diterimanya sebagai wajib pajak orang pribadi. Pajak yang dikenakan tetap bersifat final. PPh final 10% kali 50% kali 650 juta, 32.500.000. Yang C, asal dana pembagian dividen adalah perusahaan tidak mempengaruhi perlakuan perpajakan dividen yang diterima orang pribadi. Pajak yang dikenakan tetap bersifat final. Keberadaan stock split, pemecahan saham tidak mempengaruhi presentasi kepemilikan saham tiap pemilik. Besaran dividen dan perlakuan perpajakan tidak berubah. Demikian mata kuliah perpajakan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.